Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Indri Astuti dari kelas 1 Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati akan menjelaskan tentang manajer memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan. Jadi, dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi bisnisnya. Nah, di sini ada 5 fungsi yang membentuk tugas manajer di suatu perusahaan. Yang pertama ada perencanaan, pengaturan, pengawasan, evaluasi, dan kepemimpinan. Yang pertama, perencanaan. Seorang manajer bersama jajaran di organisasi merencanakan bagaimana setiap divisi akan bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuannya. Perencanaan dapat menyangkut banyak hal, dari soal rencana bisnis, kebutuhan tenaga kerja, target pertumbuhan, dan penyusutan anggaran. Yang kedua, pengaturan. Tugas manajer selanjutnya adalah mengatur dan mengolah tim agar sejalan dengan tujuan organisasi. Tanggung jawab ini meliputi perencanaan pekerjaan, pembagian dan pendistribusian tugas ke setiap staf, penetapan target dan penyusutan prosedur operasional dan standar kinerja serta penetapan proses kerja yang efisien. Yang ketiga, pengawasan. Manajer punya wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan tim, memastikan agar proses berjalan sesuai rencana. Manajer juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan tim serta membantu mereka mengatasinya. Yang keempat, evaluasi. Tugas manajer ini terkait dengan evaluasi dan penilaian terhadap proses dan hasil, apakah meleset atau melampaui target. Manajer bertanggung jawab mencari tahu di mana bottlenecks dari keseluruhan proses dan apa yang harus diperbaiki. Mereka juga mengevaluasi bagaimana kinerja setiap karyawan dan memberikan penilaian individual. Yang kelima adalah kepemimpinan. Ini merupakan tugas manajer yang tak kalah penting. Manajer adalah pemimpin di setiap divisi, sehingga mereka mampu memotivasi seluruh anggota tim untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Dan ada beberapa gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Salah satu contohnya adalah demokrasi dan lain sebagainya. Nah, selain fungsi tugas manajer di atas, manajer di perusahaan juga mempunyai peran yang cukup beragam, dari menangani karyawan hingga mengurus pekerjaan. Dengan kata lain, peran manajer adalah mengolah segala hal di dalam divisi atau departemen yang ia pimpin. Berikut beberapa di antaranya adalah: yang pertama, mediator dan penghubung komunikasi. Yang kedua, mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat, membangun tim yang produktif. Ciri-ciri manajer yang baik dan profesional. Sebelum memilih dan memutuskan calon manajer yang baik dan akan menduduki kursi kepemimpinan, setidaknya jika ingin menunjuk seseorang menjadi seorang manajer, ia harus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, memiliki integritas dan kejujuran. Dikatakan pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang memiliki prinsip dalam berpikir ataupun dalam bersikap. Yang kedua, tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab seseorang manajer diantaranya adalah menetapkan standar kinerja yang tinggi. Yang ketiga, disiplin. Pemimpin yang tidak memiliki kedisiplinan biasanya pemimpin yang karbitan yang haus akan jabatan saja. Yang keempat, memiliki impersonal baik. Jadi, masuk dalam memiliki impersonal baik adalah memiliki kecakapan bergaul. Yang kelima, pandai membangun motivasi. Pemimpin yang memiliki motivator, apapun perusahaan yang dijalankan akan berkembang pesat dan maju. 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisis. Seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam hal banyak, mulai kemampuan untuk menyampaikan ide, kemampuan untuk berpendapat, hingga memiliki kemampuan untuk membuat analisis masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.